History, History 3. Nah, kali ini kita mau bahas tentang kerajaan Denmark nih, dan tentunya aku nggak sendirian, udah ada teman-teman aku di sini. Halo semuanya. Oke, mungkin kita mulai dari awal dulu kali ya, biar gak bingung. So, gimana sih berdirinya kerajaan Denmark ini? Nah, jadi gini guys, setelah kerajaan Majapahit runtuh, sekitar abad ke-15 muncullah kekuatan baru. Di saat yang sama, Islam juga berkembang pesat pada saat itu, apalagi di daerah pesisir pantai, karena banyak pedagang luar. Benar banget. Terus Denmark ini juga didirikan sama Raden Patah yang katanya juga masih ada keturunan Majapahit juga. Ditambah lagi ada dukungan Lali Songo. Jadi Demak makin cepat berkembang menjadi pusat penyebaran Islam. Nah, kalau tadi kan awal berdirinya, sekarang aku mau kepoin dikit nih soal raja-rajanya. Siapa aja tuh kira-kira yang pernah memimpin? Oke, jadi raja pertama itu Raden Patah sebagai pendiri. Nah, abis itu ada Katimus, dia terkenal berani banget sampai dijuluki Pangeran Sabrang Lord. Terus yang paling terkenal itu Sunan Trenggono, karena di masa dia Demak lagi jaya-jayanya. Tapi ya setelah beliau wafat, mulai muncul konflik internal. Jadi mulai goyah deh. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang gak kalah seru nih, yaitu urusan perekonomian kerajaannya. Karena kan kalau tanpa ekonomi yang kuat, itu mustahil banget kerajaan Denmark bisa jadi kerajaan yang besar kan. Nah, jadi gimana teman-teman soal sistem ekonominya? Nah, Denmark ini ekonominya kuat banget karena lokasinya strategis di jalur perdagangan. Pelabuhannya juga ramai banget. Banyak pedagang dari berbagai daerah datang buat jual beli di sana. Selain itu masyarakat juga bertani, jadi nggak hanya ngandelin perdagangannya saja. Makanya bisa dibilang ekonominya itu stabil dan berkembang pesat. Nah, ini nih bagian yang paling ditunggu, yaitu keberhasilannya. Emang sehebat apa sih Denmark waktu itu? Wah, di masa Sultan Trenggono, Demak berhasil memperluas wilayah kekuasaannya di Jawa. Nggak cuma itu, Denmark juga punya peran besar dalam penyebaran agama Islam. Jadi selain kuat secara politik, dia juga kuat secara agama ya. Bisa dibilang Demak menjadi pusat kekuatan di zamannya. Nah, tapi kan guys, biasanya kan kalau udah jaya itu pasti ada masa jatuhnya nggak sih? Ibarat kan ada pepatah nih, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, ya kan? Nah, jadi gimana nih ceritanya Denmark ini bisa runtuh? Nah, jadi setelah Sultan Trenggana meninggal, mulai muncul perebutan kekuasaan tuh. Konflik antara Arya Penangsang dan Gangkat Tinggi bikin keadaan makin kacau. Akhirnya kekuasaan Denmark ini pindah dari ke Pajang. Dan dari situ kerajaan Demak resmi diruntuhkan. Wah, ternyata seru juga ya beda sejarah kita hari ini. Dari obrolan kita tadi, kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman, kalau kerajaan Denmark itu bukan cuma sekedar kerajaan biasa. Denmark ini adalah simbol sejarah yang menyatukan kekuatan maritim, jalur perdagangan strategis, dan pusat penyebaran Islam pertama yang masih di Pulau Jawa. Kejayaan di masa Sultan Trenggana tadi ngasih pelajaran ke kita nih, bahwa manajemen wilayah dan dukungan ulama itu kuncinya. Tapi teman-teman, konflik internal yang terjadi ini itu juga bisa menjadi pengingat buat kita bahwa kalau persatuan itu fondasi paling utama agar suatu bangsa nggak mudah goyah. Oke, sekian pembahasan sejarah dari kelompok kami, dan terima kasih juga